Titik-titik. Bab 3. Jasper tidak memedulikan mereka. Dia sama sekali tidak ambil pusing mengenai apa yang akan mereka katakan. Sekarang setelah dia punya uang, dia bisa menjadi milioner atau bilioner di masa akan datang. Akankah dia tetap takut dengan beberapa berandalan yang mengganggunya? Hingga seminggu kemudian, keluarga Hun tidak datang dan membuat masalah dengannya. Jasper juga merasa tenang, namun dia juga tak menghabiskan waktu dalam kesia-siaan. Berdasarkan ingatannya, dia tahu kalau sesuatu yang maha penting akan terjadi di kota kecil ini. Di kehidupan yang dulu, dia tahu bahwa sebuah liontin ruby telah muncul di sebuah toko perhiasan bernama Glory Jewelers di dalam kota. Bos toko itu mempromosikan liontin ruby itu sebagai sebuah barang antik, di mana liontin itu pernah dikenakan oleh seorang raja Inggris di masa lalu. Maka dari itu, liontin itu dijual sebagai harta karun toko itu. Namun dengan harga $500.000, tak seorang pun di kota akan membelinya. Terlepas dari trik publisitasnya, tidak ada yang mempercayainya. Mereka bercanda, sebuah liontin ruby antik yang pernah dipakai seorang raja hanya dijual dengan harga $500.000. Itu jelas merupakan siasat promosi. Akan tetapi, tak seorang pun menyangka kalau liontin itu terjual ke seorang pedagang yang memiliki usaha di luar negeri. Bos toko perhiasan itu bahkan menertawakan karena kena tipu oleh sebuah barang palsu. Setengah tahun kemudian, liontin ruby itu muncul di acara lelang terbesar di negara itu dan diidentifikasikan sebagai barang asli. Liontin itu terjual dengan harga fantastis yaitu $40 juta. Desas-desus mengatakan bahwa bos toko perhiasan itu sangat marah mendengar berita itu hingga dilarikan ke rumah sakit. Berdasarkan ingatannya, hari ini adalah hari di mana liontin ruby itu dijadwalkan akan dijual. Di saat ini, Jasper pasti akan memberikan orang lain punya kesempatan untuk membeli liontin itu dengan harga $500.000 dan menjualnya kembali dengan harga hampir 80 kali lipat lebih tinggi. Pagi-pagi sekali Jasper sudah meninggalkan rumah. Dia naik taksi ke Grand Plaza dan langsung menuju Glory Jewelers. Saat dia tiba di toko, sekelompok pengunjung sudah berada di sana. Terima kasih banyak, Richten. Penelope dengan gembira menatap gelang ruby di pergelangan tangannya. Harga gelang itu $3.000. Bukan sebuah hadiah yang siapapun akan membelinya untuk orang lain dengan begitu saja. Orang yang dipanggil Richten itu adalah seorang pria parubaya. Kepala pria itu besar, kedua telinganya besar, dan perutnya menonjol. Mengenakan setelan jas, pria itu tersenyum ceria pada Penelope. Sebuah kilatan kepuasan dan ketamakan melintas kedua matanya. Dia sudah sejak dulu naksir Penelope. Hanya saja dia tidak punya waktu mengejar wanita itu. Tapi Penelope baru-baru ini mulai mendekatinya dengan sukarela. Tak mungkin Richten White tidak menyambut pendekatan wanita itu. Lagi pula, ini hanya dia bayar dengan hadiah yang harganya beberapa ribu dolar. Dia mampu membayar sebanyak itu. Itu cuma sebuah hadiah kecil. Yang penting adalah kamu bahagia. Richten White tertawa keras-keras. Dia menoleh dan menatap Kelvin dan Susan. Yang keduanya sedang menatap penuh kekaguman. Kelvin, Nyonya Jones, masing-masing dari kalian harus memilih sebuah perhiasan yang kalian suka juga. Itu akan menjadi hadiah selamat datang dariku untuk kalian, katanya. Tatapan tercengang muncul di wajah Kelvin dan Susan. Mereka berdua tersenyum lebar dan menghujani Richten dengan pujian yang tak henti-hentinya. Tepat pada saat itu, Jasper memasuki toko. Melihat penampakan musuh cenderung membuat seseorang merasa dendam. Hai, bukankah itu orang udik yang perhitungan dan menyedihkan itu? Kenapa kau di sini? Semua barang di sini setidaknya berharga beberapa ribu dolar. Kau tidak mampu membelinya. Dia melanjutkan dengan nada bercanda. Mungkin dia di sini untuk melamar satpam. Penelope berkata merendahkan dengan senyum dingin di wajahnya. Susan mendengus. Dia marahi pergelangan tangan Penelope. Cek-cek, lihat gelang ini. Harganya $3.000. Seseorang dengan selera bagus dan berkelas telah membelinya dengan tiba-tiba. Orang-orang sepertimu hanya bisa menghasilkan sebanyak itu jika kau bekerja selama 2 bulan tanpa makan atau minum. Bukan begitu? Dia bertanya. Richten White menatap Jasper dengan tatapan penuh arti. Dia tahu bahwa Penelope punya pacar.
Sepertinya pria inilah orangnya. Richten tersenyum tipis. Ekspresinya acuh tak acuh muncul di wajahnya yang berminyak. Tidak apa-apa, aku tidak pandai dalam banyak hal. Tetapi aku tidak tahan melihat orang-orang yang aku sayangi menderita ketidakadilan, katanya. Setelah mendengar kata-kata Richten, Penelope tersentuh. Dia bersandar pada Richten. Richten, kau memperlakukanku dengan sangat baik. Tidak seperti seseorang yang miskin dan perhitungan. Laki-laki itu layak untuk tetap menjadi sampah selama sisa hidupnya, katanya. Jasper mengabaikan ejekan mereka. Dia dan orang-orang ini berasal dari dunia yang berbeda sejak dia dilahirkan kembali. Berjalan lurus ke counter, Jasper bertanya kepada bagian penjualan. Permisi, bisakah kau mengeluarkan liontin ruby antik itu? Kelvin tertawa terbahak-bahak setelah mendengar apa yang Jasper katakan. Hahaha, apakah orang bodoh ini sudah gila? Liontin ruby antik, kenapa kau meminta seseorang untuk mengeluarkan ketika kau bahkan tidak mampu membelinya? Dia bertanya. Richten menggelengkan kepalanya. Orang gegabah seperti dia mudah terprovokasi. Pria ini terpaksa akan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal setelah orang-orang sedikit mengejeknya. Hei, bertingkah keren ada batasnya. Bagaimana jika mereka benar-benar mengeluarkannya? Apa kau akan membelinya atau tidak? Dia bertanya dengan tenang. Susan menyerinagi tidak suka. Mungkin dia ingin melihatnya hanya untuk mendapatkan pengetahuan tentang dunia ini. Sayangnya, orang udik rendahan seperti dia belum pernah melihatnya. Dia bahkan mungkin kembali ke desa untuk membual tentang hal itu, katanya. Semua orang tertawa terbahak-bahak setelah mendengar apa yang Susan katakan. Pramuniaga itu menatap Jasper dengan ekspresi bertanya di wajahnya. Dia tidak mengenal pria ini, tetapi dia mengenal Richten White. Richten selalu membawa wanita ke sini untuk membelikan mereka hadiah. Dari apa yang Richten katakan, pemuda di hadapannya ini tidak punya banyak uang. Pramuniaga itu juga terlalu malas untuk melayaninya. Tuan, liontin ruby itu harganya sangat mahal. Jika Anda tidak membelinya, tolong jangan buang waktu kami. Kanya dingin. Siapa bilang aku tidak membelinya? Berikan kepada orang yang menyuruhmu untuk mengeluarkannya. Apakah bosmu akan memaafkanmu jika pembelian ini tertunda karena kamu? Jasper menanyai pramuniaga itu. Ekspresi pramuniaga itu seketika berubah. Dia bergumam dengan dingin. Baiklah, saya akan mengeluarkannya. Mari kita lihat apakah Anda mampu membelinya. Pramuniaga itu kemudian berbalik untuk membuka brankas. Dia mengambil nampan dan meletakkannya di depan Jasper. Dia mencibir dengan dingin. Bos saya membawa liontin ruby ini tadi malam. Benda ini pernah dipakai Raja Inggris. Harganya $500.000. Tidak ada tawar-menawar yang tersedia. $500.000. Penelope dan yang lainnya menarik nafas tajam. Bahkan mata Richten pun mulai berkedut. Tidak semua orang bisa mengeluarkan $500.000 pada saat seperti ini. Liontin batu ruby ini berbentuk bagus dan memiliki kilau yang luar biasa. Tetapi tampaknya tidak jauh berbeda dari gelang ruby Penelope dalam hal warna atau penampakan. Richten menggelengkan kepalanya. Dia bisa menghabiskan beberapa ribu dolar untuk bersenang-senang dengan gadis seperti Penelope Hun. Tapi hal seperti ini di luar jangkauannya. Namun, ini adalah sesuatu yang bahkan dia tidak mampu membelinya. Bagaimana dengan pria ini? Richten tertawa dingin. Barang yang bagus. Sayang sekali dan aku masih terikat dengan investasiku sebelumnya. Kalau tidak, aku akan membeli untuk bersenang-senang. Kukira untuk orang sepertimu, kau hanya bisa melihatnya kan? Dia berkata dengan malas-malasan. Persis. Penelope mengalihkan pandangannya yang serakah dari liontin ruby itu. Dia menatap Jasper dengan jijik. Sekarang setelah kau melihatnya, bisakah kau enyah? Dia bertanya. Richten mengeluarkan kartu debitnya dan menyerahkan kepada pramuniaga. Dia berbicara dengan riang. Beri aku tagihannya. Lain kali kau perlu melihat lebih cermat. Jangan biarkan beberapa bajingan yang menyedihkan memasuki toko. Orang-orang seperti aku adalah pelanggan sebenarnya. Apa yang bisa dia lakukan? Dia bahkan meminta liontin ruby antik setelah memasuki toko. Sungguh memalukan. Plak. Sebuah kartu debit VIP hitam dibanting di atas kartu debit normal Richten. Kartu itu berkilau dalam semua kemuliaan mewahnya di bawah cahaya. Gesek kartu ini.
kata Jasper dingin. Suasana toko perhiasan langsung menjadi lembab. Hahaha. Kelvin menunjuk Jasper dan tertawa terbahak-bahak. Apakah orang bodoh ini benar-benar sudah gila? Kau ingin membeli sesuatu senilai $500.000 dengan kartu seperti itu? Jika kartu tak berharga itu memiliki $500.000 di dalamnya, aku akan berlutut di hadapanmu dan memanggilmu ayahlu. Kelvin terkikik. Namun, Richten tak bisa menyeret dirinya untuk ikut tertawa terbahak-bahak. Mulutnya menjadi kering saat dia melihat kartu debit hitam yang mewah itu. Dia tahu bahwa hanya orang-orang yang memiliki tabungan hingga $10 juta yang dapat mengajukan untuk kartu ini. Setidaknya $10 juta. Richten belum pernah melihat uang sebanyak itu sepanjang hidupnya. Seseorang bisa berbohong, tetapi tidak mungkin kartu itu palsu. Richten menatap Jasper. Kedua sudut matanya berkedut ringan. Saat ini, pramuniaga itu mengambil kartu dan menggeseknya di mesin. Jasper memasukkan kata sandinya dan bunyi bip terdengar di mesin. Setelah itu mesin mencetak nota yang panjang. Semua orang bisa melihat bahwa itu adalah tanda transaksi yang berhasil. Dia benar-benar membayar $500.000. Setelah melihat sekilas saldo kartu debit pria di depannya, jumlah puluhan juta dolar yang luar biasa membuat pramuniaga itu tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak uang dalam hidupnya. Menyimpan kartunya, Jasper berbalik menghadap Kelvin yang memasang ekspresi kaget di wajahnya. Kau bisa berlutut di depanku, tapi tidak perlu memanggilku ayahmu. Itu akan membuatku jijik.